Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antika Malia dengan NIM 18010125117. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran menurut para ahli, menurut Bloom pada tahun 1971, evaluasi pembelajaran adalah pengumpulan pembelajaran secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam pribadi siswa. Menurut Stroubim pada tahun 1971, evaluasi pembelajaran merupakan proses menggambarkan, memperoleh, menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Jadi, evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan. Kegiatan evaluasi sangat penting dilakukan dalam proses belajar mengajar, terutama untuk mengetahui kinerja yang sudah dilalui selama proses pembelajaran sehingga dapat dilakukan penilaian atau judgement dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasil dari pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. Yang kedua, menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Yang ketiga, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang keempat, memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, fungsi evaluasi pembelajaran. Ada 4 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi formatif. Fungsi formatif yakni untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial jika diperlukan bagi peserta didik. Yang kedua, fungsi sumatif. Fungsi sumatif yaitu menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, penentuan kenaikan kelas, dan penentuan lulus atau tidaknya peserta didik. Yang ketiga, fungsi diagnostik, yakni untuk memahami latar belakang melalui latar psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Yang keempat, fungsi penempatan. Fungsi penempatan yakni menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat, misalnya dalam menentukan program spesialisasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Pertama, evaluasi berdasarkan tujuan. Evaluasi selektif. Evaluasi selektif untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan. Evaluasi berdasarkan tujuan yang kedua yaitu evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang ketiga, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah untuk menentukan hasil dan kemajuan bekerja para peserta didik. Yang keempat, evaluasi formatif. Evaluasi formatif yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar atau KBM. Yang kelima, evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik ini untuk menyelidiki kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor penyebabnya. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran yang kedua yaitu evaluasi berdasarkan sasaran. Yang pertama ada evaluasi input. Evaluasi input ini untuk mengetahui input baik sumber daya ataupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu evaluasi konteks. Evaluasi konteks ini untuk mengukur konteks program, baik tentang rasional tujuan, latar belakang program, maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Yang ketiga, evaluasi outcome atau lulusan.
Evaluasi outcome ini untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yakni evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. Evaluasi yang keempat yaitu evaluasi hasil atau produk. Evaluasi hasil ini untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, atau ditingkatkan atau dihentikan gitu. Yang kelima yaitu evaluasi proses. Evaluasi proses ini untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan dan sejenisnya. Jenis evaluasi yang ketiga yaitu jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Yang pertama, evaluasi program pembelajaran. Evaluasi program pembelajaran ini mencakup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Yang kedua yaitu evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran ini mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang ditetapkan. Kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi hasil pembelajaran. Nah, evaluasi hasil pembelajaran ini mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus, ditinjau dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, yang keempat yaitu jenis evaluasi pembelajaran berdasarkan objek. Yang pertama ada evaluasi input. Evaluasi input ini adalah evaluasi terhadap siswa mencakup kemampuan kepribadian, sikap, keyakinan. Yang kedua yaitu evaluasi output. Evaluasi output ini merupakan evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran. Yang ketiga yaitu evaluasi transformasi. Nah, evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi proses pembelajaran antara lain materi, media, metode, dan lain-lain. Terus jenis yang keempat yaitu jenis evaluasi pembelajaran berdasarkan subjek. Berdasarkan subjek ini ada dua yaitu evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal ini yaitu evaluasi yang dilakukan oleh seorang dalam sekolah, oleh orang yang dalam sekolah sebagai evaluator, yaitu misalnya guru. Terus yang kedua yaitu evaluasi eksternal. Eksternal ini yaitu evaluasi yang dilakukan oleh orang yang berada di luar sekolah sebagai evaluatornya, misalnya orang tua, masyarakat. Nah, selanjutnya adalah alat evaluasi pembelajaran. Bisa juga dikatakan teknik dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada teknik tes dan yang kedua adalah teknik non-tes. Teknik tes itu apa sih? Teknik tes itu adalah alat ukur untuk mengukur keadaan psikis atau tingkah laku dari peserta didik ini. Nah, yang contohnya seperti tertulis atau written test, lisan atau oral test, perbuatan atau performance test. Nah, yang kedua yaitu teknik non-test. Teknik non-test itu adalah untuk membantu mengevaluasi siswa pada bidang afektif dan psikomotorik. Contohnya, angket atau kuesioner, wawancara atau interview, pengamatan atau observation, inventory, daftar cek atau checklist. Nah, apa sih tujuan dari ini? Tadi kan disebutin contohnya adalah penilaian ya. Dari evaluasi itu penilaian ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk penelusuran atau keep track, yaitu untuk menelusuri agar proses pembelajaran tetap sesuai dengan rencana. Yang kedua pengecekan atau checking up, yaitu untuk mengecek adakah kelemahan-kelemahan yang dialami oleh siswa selama proses pembelajaran. Yang ketiga adalah pencarian atau output, yaitu mencari dan menemukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan dan kesalahan dalam proses pembelajaran. Jadi bisa diperbaiki nanti untuk kedepannya. Nah, lalu penyimpulan ini atau summing up ini yaitu untuk menyimpulkan langkah apakah siswa telah menguasai seluruh kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum atau belum. Prinsip evaluasi pembelajaran. Nah, dalam melakukan evaluasi pembelajaran ini harus mengikuti prinsip. Yang pertama yaitu prinsip valid. Prinsip valid berarti mengevaluasi pembelajaran itu harus dapat menggambarkan kondisi para siswa sesuai dengan sebenarnya saat dievaluasi. Yang kedua yaitu prinsip berkesinambungan.
Evaluasi pembelajaran harus dilakukan secara terus-menerus, baik di awal atau di akhir proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu prinsip reliable. Nah, prinsip reliable ini berarti evaluasi pembelajaran harus dapat dipercaya dan dapat menggambarkan kondisi para siswa secara bersambung. Walaupun hal ini dilakukan oleh pihak yang berbeda serta dalam waktu yang berbeda juga. Jadi misalnya tiba-tiba ada pergantian guru, jadi evaluasi pembelajarannya masih bisa dilakukan, digantikan oleh guru yang lain. Lalu ada yang keempatnya ini prinsip menyeluruh. Maksudnya apa? Prinsip menyeluruh ini berarti evaluasi pembelajaran harus dapat menghasilkan gambaran siswa secara menyeluruh, baik pada aspek kognitif, psikomotorik, maupun aspek afektifnya. Yang kelima yaitu prinsip edukatif. Prinsip edukatif ini berarti evaluasi pembelajaran harus dapat memberikan dorongan dalam mendidik kepada para siswa, agar para siswa lebih semangat dalam belajar. Nah, yang terakhir nih, prinsip objektif. Prinsip objektif ini berarti evaluasi pembelajaran harus dapat menggambarkan kondisi para siswa apa adanya. Jadi, tidak dibuat-buat atau tidak disetting-setting gitulah. Selanjutnya, saya akan mencontohkan bagaimana cara mengevaluasi. Nih, ini adalah salah satu contoh evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajarannya yang pertama yaitu melakukan penilaian. Penilaian pembelajaran. Nah, penilaian pembelajaran ini terbagi menjadi 3. Ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan atau produk, dan yang ketiganya ada penilaian dari pengetahuan. Nah, yang pertama ini penilaian sikap. Penilaian sikap ini dapat dilihat kapan saja, terutama saat proses pembelajaran berlangsung. Biasanya setiap hari guru dapat minimal 6 peserta didik atau disesuaikan dengan jumlah peserta didik di kelas dengan menggunakan tabel penilaian sikap. Contohnya nih, alternatif penilaian sikapnya ada nama, kelas 1 semester, ada pelaksanaan pengamatan. Jadi setiap guru melaksanakan pengamatannya itu ditulis keterangannya. Di sini ada contoh sikapnya, ada sikap tanggung jawab, peduli, disiplin, kerjasama, teliti, kreatif, peduli lingkungan. Nah, untuk setiap siswa ini dicentang pada bagian yang memenuhi kriteria. Apakah ia belum sikapnya, tanggung jawabnya ini belum terlihat, atau mulai berkembang, atau membudaya. Sikapnya bisa disesuaikan terhadap tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, yang kedua ini yaitu penilaian keterampilan. Penilaian pembelajaran, penilaian keterampilan. Nah ini penilaiannya ini berupa membuat laporan wawancara. Jadi peserta didik ini membuat laporan wawancara, kemudian laporan wawancaranya kita periksa apakah sesuai dengan rubriknya. Kalau jika tidak, misalnya seperti jika informasi wawancaranya lengkap sesuai dengan hasil wawancara, terus kemudian informasi itu nilainya 4, sangat baik. Jika informasi cukup lengkap sesuai dengan hasil wawancara, maka dikasih nilai 3. Jika cukup maka dikasih nilai 2, jika perlu pendampingan dikasih nilai 1. Nah, ini contohnya dari contoh anak yang laki-laki ini, dia itu dalam memberikan informasi itu dalam wawancaranya itu informasinya kurang lengkap namun sesuai dengan hasil wawancara. Jadi dinilai 2. Kemudian sistematika laporannya ia baik, dikasih nilai 3 karena kenapa? Karena cukup lengkap dan berurutan sesuai dengan kriteria pada teks laporan. Nah, yang huruf kapitalnya dia cukup karena cukup dengan nilai 2 yaitu menggunakan huruf kapital kurang tepat. Masih kurang bisa nih huruf kapitalnya. Nah, tanda baca titik dan komanya ini, anak ini sudah baik, yaitu dapat menggunakan titik dan koma cukup tepat. Untuk kosakata bakunya, dia cukup karena menggunakan kosakata baku dalam sebagian kecil pertanyaan. Nah, kemudian kalimat efektifnya yaitu dia sudah baik karena menggunakan kalimat efektif dalam sebagian besar pertanyaan. Nah, sikap mandirinya ini cukup karena tugas disesuaikan dengan motivasi dan bimbingan guru. Berdasarkan ini kita bisa melakukan penilaian berupa total nilai siswa. Jadi di sini kan tadi
ada checklist itu kan ada angkanya. Nah, total nilai siswa dijumlahin semua per total nilai maksimal. Total nilai maksimalnya 28 dikali 10. Jadi tadi ditotalkan 17. Berarti 17 dibagi 28 dikali 10 sama dengan 6. Jadi nilai siswa tersebut adalah 6. Kemudian penilaian pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan, simak contoh penilaian pengetahuan berbentuk tes tertulis berikut ya. Berikut adalah contoh dari evaluasi pembelajaran dengan menggunakan teknik tes tertulis atau written test ya. Nah, untuk tes tertulisnya ini ada 3. Yang pertama ada tes berupa pilihan ganda yang terdiri dari 10 soal. Yang kedua, isian yang terdiri dari 7 soal. Dan yang terakhir ada esai yang terdiri dari 3 soal. Disediakan kunci jawaban untuk memeriksa jawaban dari semua peserta didik. Lalu ada pedoman penskorannya. Nah, untuk penilaiannya ini kita memerlukan pedoman penskoran sesuai dengan prinsip dari evaluasi pembelajaran ini, yaitu agar semuanya adil karena bersifat objektif penilaiannya ya. Nah, pilihan ganda ini untuk jawaban peserta didik itu jawabannya benar, maka semua nilainya 2. Jadi totalnya adalah 10 dikali 2 menjadi 20. Jika peserta didik menjawab soal dengan salah, maka tidak mendapatkan nilai. Jika peserta didik tidak menjawab soal, maka juga tidak mendapatkan nilai. Nilainya 0. Isian itu tadi terdiri dari 7 soal ya. Nah, setiap soalnya itu bernilai 5 jika peserta didik menjawab soal dengan benar. Bernilai 1 jika peserta didik menjawab soal dengan salah. Misalnya, peserta didik menjawab semua pertanyaan isian ini dengan benar, maka jawabannya peserta didik sudah memperoleh nilai 35 dari jawabannya. Yang ketiga yaitu esai. Nah, setiap esai ini, setiap soalnya mendapatkan poin 15 jika peserta didik menjawab soal dengan benar, mendapatkan nilai 4 jika peserta didik menjawab soal dengan salah, dan mendapatkan nilai 0 jika peserta didik tidak menjawab soal sama sekali. Jadi jika ditotal semuanya, jika jawaban pilihan gandanya semuanya benar, maka siswa sudah mengantongi nilai 20. Jika siswanya yang isiannya jawabannya benar semua, maka sudah mengantongi nilai 35. Dan jika sudah jawabannya yang esai benar semua, maka mengantongi nilai 45. Jika ditotal, siswa menjawab soal dengan benar semuanya, maka nilai yang didapatkan siswa adalah 100. Dari mana? Dari 20 dari PG, 35 dari isian, dan 45 dari esai. Maka nilai keseluruhan siswa adalah 100. Sekian penjelasan saya mengenai evaluasi pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.